Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 13 Teknik Informatika Universitas Lamapa Polenro, dan di video kali ini kami akan membahas tentang user interface design dari aplikasi To-Do-List Planner dan Reminder Untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Muhammad Abdul Tahir Eskom MSD. Aplikasi ini kami rancang sebagai solusi praktis untuk membantu pengguna mengatur jadwal, mengelola tugas harian, dan memberikan pengingat secara efisien, baik untuk keperluan akademik, pekerjaan, maupun aktivitas pribadi. Dalam presentasi ini, kami akan memperkenalkan desain antarmuka yang kami buat, mulai dari tampilan awal, halaman utama, hingga fitur-fitur penting seperti penjadwalan, checklist tugas, dan sistem pengingat. Di video ini kami akan menjelaskan 3 komponen utama dari user interface desain aplikasi ini, yaitu yang pertama, user grid atau panduan pengguna, yang kedua, error message, dan yang ketiga, help system atau fitur bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hidayatul Nikmah dengan NIM 02304066. Pada video kali ini saya akan membahas user grid pada halaman beranda. User grid atau panduan pengguna berisi petunjuk atau langkah-langkah bagi pengguna untuk memahami dan memanfaatkan semua fitur yang tersedia. Nah, mari kita mulai membahas fitur utama yang ada di halaman beranda. Ketika pengguna berhasil login, maka akan langsung diarahkan ke halaman beranda. Di sini, semua informasi aktivitas pengguna ditampilkan secara ringkas dan terorganisir. Di bagian atas, terdapat fitur kalender. Pengguna dapat melihat tanggal dan bulan saat ini, serta titik-titik berwarna biru sebagai indikator adanya tugas atau jadwal pada tanggal tertentu. Misalnya, pada tanggal 16 Juni 2025, terdapat aktivitas yang sudah dijadwalkan. Di bawah kalender, terdapat bagian pengingat yang menampilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Misalnya, meeting dengan tim marketing pukul 10 dan review proposal anggaran pukul 13.30. Bagian tugas hari ini menampilkan daftar tugas yang harus diselesaikan hari ini. Setiap tugas dilengkapi dengan waktu dan prioritasnya. Pengguna juga bisa menambahkan tugas baru dengan menekan tombol plus atau tambah tugas di pojok kanan. Selanjutnya terdapat bagian tugas yang sudah lewat. Di sini, pengguna dapat memantau tugas-tugas yang sudah melewati tanggal jatuh tempo, seperti laporan keuangan bulanan dan presentasi ke klien. Tugas yang sudah selesai dapat ditandai dengan menekan tombol selesaikan. Kemudian, ada juga bagian tugas mendatang yang menampilkan tugas yang akan datang, seperti diskusi strategi Q3 yang dijadwalkan pada 16 Mei pukul 11 dengan prioritas sedang. Dengan tampilan beranda yang sederhana namun lengkap, pengguna dapat dengan mudah mengatur dan memonitor semua aktivitasnya di satu tempat. Fungsi dari halaman ini yaitu menampilkan ringkasan tugas hari ini, tugas yang sudah lewat, dan tugas mendatang. Nah, selanjutnya user grid bagian tambah tugas untuk aplikasi To-Do-List Planner and Reminder. Berikut pembahasannya. Untuk menambahkan tugas baru, pengguna cukup menekan tombol plus tambah tugas yang ada di halaman beranda. Selanjutnya, pengguna akan masuk ke halaman form tambah tugas, di mana pengguna dapat mengisi detail tugas yang akan dibuat. Langkah pertama, masukkan judul tugas. Kolom ini wajib diisi agar sistem mengetahui nama tugas yang akan dikerjakan. Kemudian, pada bagian deskripsi yang bersifat opsional, pengguna bisa menambahkan penjelasan tambahan mengenai detail tugas. Selanjutnya, pilih tanggal pelaksanaan tugas dengan menekan ikon kalender, lalu pilih tanggal yang diinginkan. Lalu, atur waktu pelaksanaan dengan menekan ikon jam dan memilih jam tugas akan dilaksanakan. Setelah itu, tentukan tingkat prioritas tugas, pilih tinggi, sedang, atau rendah sesuai tingkat urgensinya. Pada bagian kategori, pengguna dapat memilih kategori yang sesuai dengan jenis tugas. Misalnya,
pekerjaan, pribadi, atau akademik. Setelah semua data terisi, klik simpan untuk menambahkan tugas atau batal jika ingin membatalkan penambahan. Nah, kini tugas baru berhasil ditambahkan dan akan muncul di daftar tugas hari ini pada halaman beranda, serta pengingat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan fitur tambah tugas yang mudah dan fleksibel, mengatur agenda harian Anda jadi lebih praktis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian lihat dan kelola tugas. Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi To-Do List Planner and Reminder. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara melihat dan mengelola semua tugas yang sudah dibuat. Langkah pertama yaitu masuk ke menu lihat dan kelola tugas. Untuk mengelola tugas-tugas yang sudah dibuat, pengguna masuk ke menu lihat dan kelola tugas. Selanjutnya tampilan semua tugas. Pada halaman ini pengguna dapat melihat seluruh daftar tugas baik yang sudah selesai maupun yang masih berlangsung. Setiap tugas ditampilkan dengan informasi penting yaitu yang pertama nama tugas, tanggal dan jam pelaksanaan, kategori tugas, dan prioritas tugas. Selanjutnya yaitu filter tugas. Aplikasi menyediakan fitur filter untuk memudahkan pencarian tugas. Tersedia 3 pilihan filter, yang pertama yaitu semua, belum selesai, dan selesai. Selanjutnya, tampilan tugas belum selesai. Dengan memilih belum selesai, pengguna akan melihat daftar tugas yang masih menunggu untuk dikerjakan. Selanjutnya, tampilan tugas selesai. Sementara itu, dengan memilih selesai, akan tampil daftar tugas yang sudah berhasil diselesaikan. Tugas yang selesai akan diberi tanda centang hijau dan tulisan coret. Selanjutnya, fungsi edit dan hapus. Di sebelah kanan setiap tugas terdapat 2 icon. Yang pertama icon pensil untuk mengedit tugas dan yang kedua icon tempat sampah untuk menghapus tugas. Selanjutnya, pencarian tugas. Pengguna juga dapat mencari tugas tertentu menggunakan kolom pencarian dengan mengetikkan kata kunci nama tugas. Selanjutnya, tampilan list atau grid. Pengguna dapat memilih tampilan daftar atau tampilan kalender sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, dengan fitur lihat dan kelola tugas, pengaturan aktivitas harian menjadi lebih terorganisir, mudah, dan efisien. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara menggunakan fitur pengaturan pada aplikasi To-Do List Planner and Reminder. Yang pertama yaitu masuk ke menu pengaturan. Untuk menyesuaikan aplikasi sesuai kebutuhan, pengguna dapat membuka menu pengaturan. Kemudian, ubah nama pengguna dan email. Pada bagian pertama, pengguna dapat mengubah nama pengguna serta email yang digunakan. Kemudian, masukkan nama dan email baru. Tekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya, ubah notifikasi pengingat. Selanjutnya, pengguna bisa mengatur jenis notifikasi pengingat yang diinginkan. Contohnya harian, mingguan, dan khusus. Cukup pilih salah satu atau beberapa opsi, lalu tekan simpan untuk menerapkan pengingat. Selanjutnya, tema terang atau gelap. Aplikasi juga menyediakan pengaturan tema. Pengguna dapat mengaktifkan mode gelap dengan menggeser tombol mode gelap. Selanjutnya, sistem alur kerja pengaturan. Alur kerja sistem pada menu pengaturan. Yang pertama, user membuka halaman pengaturan. Yang kedua, user melakukan perubahan data atau preferensi. Yang ketiga, sistem menyimpan data baru ke database. Yang keempat, notifikasi, tema, dan informasi. Pengguna akan otomatis mengikuti pengaturan terbaru. Dengan fitur pengaturan ini, aplikasi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna agar lebih nyaman dan efisien. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana aplikasi To-Do List Planner and Reminder menampilkan error message saat terjadi error pada sistem. Setiap kesalahan yang terjadi akan langsung ditampilkan dalam halaman error message agar pengguna dapat mengetahui masalah secara jelas. Pertama, kesalahan ketika form tambah tugas kosong dan akan dikirimkan pesan, judul tugas tidak boleh kosong. Sistem akan menolak input kosong dan meminta pengguna mengisi judul tugas. Kedua, validasi tanggal tugas.
Jika pengguna memasukkan tanggal yang sudah lewat, sistem akan menampilkan tanggal tugas tidak valid. Silahkan pilih tanggal yang akan datang. Ketiga, kesalahan saat login. Jika email atau kata sandi salah, maka akan muncul email atau kata sandi salah. Silahkan coba lagi. Keempat, saat koneksi gagal. Jika aplikasi gagal terhubung ke server, pengguna akan diberitahu gagal terhubung ke server. Silahkan periksa koneksi internet Anda. Kelima, saat sistem gagal menyimpan data ke server. Pesan yang akan muncul, terjadi kesalahan saat menyimpan, coba lagi nanti. Setiap pesan error dilengkapi tombol close agar pengguna dapat menutup notifikasi kesalahan setelah membaca. Alur kerja sistem error message. Yang pertama, user melakukan input atau aksi. Yang kedua, sistem melakukan validasi dan proses backend. Yang ketiga, jika terdeteksi error, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Dan yang terakhir, user menutup pesan setelah memahami masalah. Dengan adanya error message ini, aplikasi membantu pengguna mengetahui sumber masalah dan memperbaikinya secara mandiri. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana help system bekerja dalam aplikasi To-Do List Planner and Reminder. Fitur bantuan dirancang agar pengguna dapat memperoleh informasi, tutorial, dan dukungan teknik secara cepat saat mengalami kesulitan menggunakan aplikasi. Bagian pertama adalah FAQ atau daftar pertanyaan yang sering diajukan. Di sini pengguna dapat menemukan jawaban atas pertanyaan umum seperti bagaimana cara membuat tugas baru atau bagaimana cara mengatur pengingat. Selanjutnya ada fitur tutorial langkah demi langkah yang merupakan panduan visual interaktif. Pengguna cukup klik tombol mulai untuk mengikuti tutorial pembuatan tugas, pengaturan notifikasi, dan pengelolaan daftar tugas secara bertahap. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui FAQ atau tutorial, pengguna bisa menghubungi tim dukungan melalui fitur kontak dukungan. Di sini tersedia formulir untuk melaporkan bug, kendala teknis, maupun meminta bantuan tambahan. Adapun alur kerja sistem fitur bantuan, yaitu yang pertama, user mengalami kesulitan dalam aplikasi. Kedua, user membuka fitur bantuan. Yang ketiga, sistem menampilkan 3 opsi, FAQ, tutorial, dan kontak dukungan. Dan yang keempat, user memilih sesuai kebutuhan, yaitu FAQ untuk jawaban cepat, tutorial untuk panduan interaktif, kontak dukungan untuk bantuan teknis lebih lanjut. Fitur bantuan ini bertujuan meningkatkan kemandirian pengguna dalam menyelesaikan kendala tanpa perlu langsung menghubungi admin, sehingga efisiensi pengguna aplikasi dapat lebih optimal. Dengan adanya sistem bantuan yang lengkap dan interaktif, aplikasi To-Do List Planner and Reminder memberikan pengalaman pengguna yang aman, mudah dipahami, dan suportif. Selamat datang dalam panduan topik bantuan penting pada aplikasi To-Do List Planner and Reminder. Topik bantuan penting menyediakan tutorial singkat mengenai fitur-fitur utama yang sering digunakan oleh pengguna. Pertama, menjelaskan langkah-langkah membuat tugas harian secara efektif, mulai dari memasukkan judul tugas, memilih tanggal, hingga menyimpannya ke dalam daftar. Selanjutnya, kita bisa mempelajari cara menambahkan pengingat atau notifikasi, sehingga sistem akan secara otomatis mengingatkan Anda sebelum tenggat waktu. Ketiga, membantu pengguna mengelompokkan tugas berdasarkan kategori seperti pekerjaan, sekolah, atau pribadi, sehingga daftar tugas lebih terorganisir. Keempat, ketika tugas sudah diselesaikan, pengguna bisa menandainya selesai atau menghapusnya dari daftar, menjaga daftar tetap bersih dan rapi. Dan yang terakhir, memberikan panduan bagaimana menghubungkan aplikasi dengan kalender eksternal seperti Google Calendar atau iCloud, sehingga semua jadwal dapat disinkronkan secara otomatis. Alur kerja topik bantuan. Yang pertama, user membuka menu bantuan. Kedua, memilih topik bantuan penting. Ketiga, sistem menampilkan daftar topik. Keempat, user memilih salah satu topik. Dan yang terakhir, sistem menampilkan tutorial langkah demi langkah. Dengan fitur ini, pengguna baru maupun lama dapat dengan cepat memahami fungsi utama aplikasi dan memaksimalkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Aplikasi To-Do List Planner and Reminder mendukung produktivitas Anda setiap hari.